Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan sehat dan waktu luang untuk mengikuti pembelajaran kita di agenda 2 sinkronus kedua kali ini. Bapak-bapak sekalian ya, hari ini agenda kedua kepemimpinan pelayanan untuk PKP Angkatan 2 di sinkronus kedua ini. Sebelum kita mulai, coba Pak Arifuddin silakan bacakan dulu pantunnya. Ya, Yang lainnya bilang cakep ya. ya, siap ini. Pergi ke hutan melihat rimba, Cakep, pohon tinggi tegak perkasa. cakep, Mari belajar dengan jiwa gembira, cakep, agar jadi pemimpin penuh karya. cakep. Ya, Amin. amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, banyak karyanya dan banyak berkahnya nanti. Kemudian yang kedua silakan Pak Aziz. Izin saya Pak ya. Ya. Air mengalir jernih di kali. Burung berkicau yang bernyanyi. Pemimpin pengawas haruslah mumpuni. Cakep. Mencari solusi dengan hati nurani. Ya, jadi bukan sekedar keterampilan teknis ya Pak, harus ada hati nuraninya juga ya. Mudah-mudahan Pak ya. Nah, mungkin ini quote saya hari ini ya, inovasi dalam pelayanan publik bukan sekedar ide baru, melainkan keberanian untuk mengubah cara lama menjadi lebih baik ya. Walaupun caranya lama tapi kita buat lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Bapak sekalian ya, untuk tujuan pembelajaran sama seperti yang kemarin, yaitu diharapkan Bapak semua bisa mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung oleh komunikasi yang efektif dalam memimpin pelayanan publik ya. Ini sama dengan yang kemarin. Hanya baru 2 kemarin yang kita bahas, yaitu diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Kemarin di sinkronus 1 kita sudah 2 jam pelajaran, kemudian bapak-bapak juga sudah melaksanakan tugas individu ya secara asinkronus, kemudian tugas untuk kelompok juga sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kita berada di sinkronus kedua untuk paparan individu, kemudian paparan tugas kelompok, review agenda 2 dan pembuatan nanti. Nah, hasil belajar yang diharapkan dari agenda 2 ini tentunya kita sudah melewati diagnosa organisasi ya, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Untuk saat ini kita akan membahas sedikit terkait dengan membangun tim efektif di era new normal ya, yang di dalam hal ini peserta diharapkan bisa mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Nah, kemudian yang keempatnya itu adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini peserta diharapkan mampu untuk menerapkan ya kepemimpinan pelayanan berkelas dunia ya. Ini kontranya dengan kelas yang tradisional gitu Pak, dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin pengawas sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Nah, ini yang kita akan agendakan hari ini. Untuk yang pertama, alur pembelajaran sinkronus 2 ini kita review dulu pemahaman yang hari pertama ya, sinkronus hari pertama terkait dengan diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang kedua, kita overview agenda 2 terkait dengan tim efektif ya tadi, dan terkait dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Membangun tim efektif ini penting. Bapak semua sudah mempelajari ini di MOC ya untuk agenda 2 yang kedua modul ini. Nanti setelah itu kita akan pemaparan tugas individu dan 2 subkelompok untuk pemaparan hasil analisisnya terkait video film dari Coach Carter ya.
Kemudian yang keempat kita simpulan ya. Hari ini kita 4 JP, berarti sekitar 180 menit ya. Cukup leluasa kita untuk semua yang terkait dengan agenda 2, termasuk tugas yang telah dikerjakan oleh Bapak semua. Ini saya ingin coba Pak Donald kita mereview alur output agenda untuk 2 modul yang kemarin sudah kita bahas. Kira-kira Pak Donald bisa menjelaskan kembali ke kami. Ini sebagai review saja Pak. Silakan. Siap. Baik. Terima kasih Pak Abdul Khalid, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kemarin kita mencoba mempelajari, melihat beberapa fakta yang terjadi di unit kerja untuk melihat kondisi yang ada sekarang. Kemudian diidentifikasi mulai pemetaannya berdasarkan pendekatan pastel, itu Bapak. Kemudian dikembangkan dengan studi yang mendekati kelemahan melalui pendekatan model 7S McKinsey. Kemudian ada fakta di lapangan gapnya seperti apa. Kemudian kita berkolaborasi dan menentukan kepemimpinan yang efektif berdasarkan berkolaborasi dengan. Sementara itu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Donald ya. Sekarang coba kita dengar penjelasan dari Pak Dadang. Silakan Pak Dadang. Kalau review kemarin Pak, kami coba mengumpul isu Pak. Ya. Dari isu kita ke pastel, terus ketemulah prioritas masalah Pak. Baru kita coba lihat fakta lapangan dengan kondisi yang diharapkan. Sehingga di situ kita lakukan gap Pak. Nah gap ini yang coba kami jadikan ide kreatif tadi Pak. Di pasnya Pak, semacam perubahan di gap tadi Pak. Oke, baik. Silakan selanjutnya Pak Agus Rahmat. Review yang kemarin, jadi di awal tentunya kita melakukan dulu analisis Pak, baik eksternal maupun internal. Eksternal menggunakan pastel, kemudian untuk internal ada beberapa pilihan, saya menggunakan 7S McKinsey. Dan setelah itu dilakukan gap analisis, di mana gap analisis itu adalah untuk melihat atau memotret kondisi saat ini, kemudian juga apa kondisi yang diharapkan, sehingga diperolehlah gapnya sebetulnya apa di tengah. Kemudian setelah itu dilakukan analisis permasalahan. Itu ada beberapa metode juga. Saya coba metode fishbone gitu ya. Ternyata metode fishbone itu menggunakan sekian M, banyak M-nya ya, manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan manajemen. Lalu setelah dianalisis permasalahannya dari yang tadi, setelah analisis eksternal internal juga dilakukan gagasan inovatif. Saya coba menggunakan analisis SWOT. Lalu barulah setelah alat-alat bantu tadi digunakan, kita bisa menemukan peran kepemimpinan pelayanan. Baik, Bapak-Bapak sekalian ya, jadi mungkin dari mengulas dari apa yang sudah kita bahas kemarin, jadi di analisis lingkungan eksternal itu kita tentunya nanti akan menemukan beberapa isu. Ya, nanti isu itu akan kita saring menjadi satu isu yang akan kita jadikan prioritas untuk menjadi tuntutan perubahan dalam organisasi Bapak-Bapaknya. Dari mana itu isu didapat? Itu dari hasil kita identifikasi. Ya, identifikasi baik melalui USG atau fakta yang ada atau kebijakan yang ada. Ya. Nah, setelah itu kita cek kesiapannya organisasi kita untuk melakukan perubahan. Nah, tentunya dengan melihat fakta di lapangan seperti apa, data dan informasi yang kita punya apa, kemudian kondisi yang diharapkan seperti apa. Nah, makanya gap ini yang kita akan jadikan sebagai aksi perubahan kita ya. Nah, tentunya nanti dianalisis lagi dari gap ini beberapa masalah. Akan diidentifikasi beberapa masalah, kemudian dipilih masalahnya. Nah, dari masalah itu kita cari sebab masalahnya. Nah, kemudian dari sebab masalahnya itu kita tentunya mau bagaimana supaya ada solusi untuk penyebab masalah itu. Nah, kemudian kita dari beberapa masalah kita pilih satu solusi. Nah, inilah yang menjadi gagasan kita untuk aksi perubahan di sini Bapak-Bapak. Jadi agenda 2 di diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan itu sudah sampai sini kemarin.
lumayan panjang ya. Nah ini untuk overview agenda 2 ya, membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah ini terkait membangun tim efektif itu tentunya kita yang pertama ini kita dari bawah dulu mungkin kan. Kita akan mengidentifikasi dulu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Tentunya berdasarkan hasil diagnosa organisasi dan analisis lingkungan ya. Kemudian kita juga harus menentukan strategi inovasi apa ya, yaitu dengan pengembangan strategi dan pendekatan inovatif untuk menjawab tantangan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang kita inginkan. Nah, baru di sini kita perlu untuk dieksekusi oleh tim efektif ya. Nah, implementasi dari strategi yang kita pilih, kita akan implementasikan melalui tim kolaboratif ini ya. Tim efektif ya, yang tentunya dari sekumpulan orang-orang yang terampil ya, kemudian berkomitmen, kemudian juga mampu berkolaborasi ya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kemudian terkait dengan kepemimpinan pelayanan di sini yaitu penerapan prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan untuk membimbing dan menginspirasi tim ya. Kemudian output dari inovasi pelayanan publik ini adalah hasil akhir berupa peningkatan kualitas pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Jadi peranan tim efektif ini dalam mewujudkan aktualisasi ini posisinya sangat penting ya Bapak di sini. Karena dari semua dari kebutuhan perubahan dari organisasi kita ini adalah tim yang mengeksekusinya ya. Yang tentunya di sini diharapkan bisa mencapai tujuan dari aksi perubahan ya. Salah satunya yang Bapak akan lakukan. Tentunya tim efektif ini adalah kumpulan dari orang-orang yang mampu berkolaborasi ya, terampil dan sangat berkomitmen terhadap apa yang ingin diwujudkan. Nah, ini adalah tahapan pembentukan tim ya. Tahapan pembentukan tim untuk tim efektif ya. Maaf ini terhalang. Tahapan pembentukan tim dan peran pimpinan ya. Yang pertama adalah facilitation of contact ya. Ini fasenya adalah dalam fase forming ya. Ini adalah tahapan awal pembentukan tim di mana anggota masih menyesuaikan diri dan memahami mereka. Pemimpin perlu untuk memfasilitasi ya kontak awal antar anggota ya, saling berkenalan dulu, kemudian membangun kesamaan visi dan tujuan ya di forming ini. Kemudian membantu anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Oke, di fase storming ini tahap di mana konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul. Ya, dalam hal ini pimpinan harus lebih fokus pada manajemen konflik konstruktif ya, yang membangun. Kemudian mendorong diskusi terbuka namun tetap saling menghormati. Ya, kemudian membangun kepercayaan antara anggota tim. Ini di fase storming ya. Kemudian ini ada di fase norming ini adalah bagaimana trust management ya. Tahap ini di mana tim mulai mengembangkan norma dan prosedur kerja, tentunya kerja bersama ya. Yang dalam hal ini pimpinan itu harus memfasilitasi pengembangan SOP-nya yang disepakati. Kemudian membangun trust, manajemen yang baik. Membangun trust itu membangun rasa saling percaya di antara anggota tim. Ya. Kemudian memperkuat kohesi, ya, keeratan dan identitas dari tim. Itu di fase norming. Kemudian di fase performing, tentunya ini adalah fase di mana tim berfungsi secara optimal dan produktif ya. Tentunya sudah dalam fase eksekusi ini ya. Dalam hal ini pimpinan harus memfasilitasi pekerjaan ya dan kontak yang efektif ya, kemudian memberikan dukungan dan umpan balik yang konstruktif, kemudian juga mendorong inovasi dan peningkatan yang berkelanjutan. Ya, ini adalah tahapan dari pembentukan tim dan peranan pimpinannya ya. Jadi dari mulai forming itu facilitation of contact,
Jadi memfasilitasi bagaimana antar anggota tim itu bisa saling berhubungan ya. Kemudian fase storming ini bagaimana ketika sudah mulai adanya aturan ya, adanya konflik manajemen itu sudah mulai terlihat. Nah, ini peran pimpinannya bagaimana meminimalisasinya. Kemudian di fase norming itu bagaimana mengelola rasa saling percaya. Kemudian dalam performing itu fasilitasi untuk bagaimana supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya. Ini adalah tahapan dari pembentukan tim dan peran dari pimpinannya. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari tim efektif ya. Karakteristik dari tim efektif. Untuk kita lihat, yang pertama itu kepemimpinan yang berprinsip ya. Kepemimpinan efektif dipimpin oleh pemimpin yang memiliki prinsip kuat, konsisten, dan berorientasi pada pelayanan. Ya, pemimpin ini mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Nah, ini yang penting ya. Karakteristik yang diperlukan untuk tim efektif ini ya salah satunya kepemimpinan yang berprinsip. Kemudian dukungan dan penghargaan eksternal ya. Ini tim ya mendapatkan dukungan ya, tentunya pengakuan dan penghargaan diri dari organisasi yang luas ya. Kemudian menciptakan lingkungan di mana prestasi tim dihargai dan dirayakan ya. Kemudian standar ukuran keberhasilan tim itu tim memiliki parameter dan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan yang memungkinkan evaluasi objektif terhadap kinerja dan pencapaian tim ya. Kemudian kompeten dan beriklim kondusif ya. Anggota tim juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bekerja dalam iklim kerjasama yang positif, saling mendukung dan kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan. Kemudian memiliki tujuan yang jelas dan menggugah ya. Tim juga harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dan mampu menginspirasi anggota tim. Tentunya biasanya kalau dalam hal ini dengan istilah SMART ya. Tujuan ini dipahami dan diterima oleh seluruh anggota tim sebagai komitmen bersama. Ya. Kemudian terkait dengan ini adalah struktur tim berorientasi hasil ya. Tim harus memiliki struktur yang jelas dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi dan kekuatan masing-masing anggota, yaitu fokus pada pencapaian hasil ya. Kemudian apalagi yang di sini belum kompeten ya, tentunya harus kompeten. Kemudian komitmen bersama dalam tim ini kita harus bangun. Kemudian juga iklim kerjasama yang kondusif tentunya ini juga harus dimiliki oleh tim efektif ya. Selain yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, strategi untuk menumbuhkan tim efektif ya. Ini adalah strategi untuk menumbuhkan tim yang efektif. Yang satu, menyusun tujuan tim ya. Ini spesifik dan terukur dengan parameter yang jelas tentunya ya. Spesifiknya itu apa dan terukurnya seperti apa. Tentunya itu sudah harus dijabarkan di dalam tim. Kemudian mencerminkan nilai-nilai semua anggota tim ya. Kemudian menggunakan kalimat yang menggugah dan memotivasi ya di dalam menyusun tujuan tim ini. Kemudian realistis untuk dicapai namun tetap menantang ya. Biasanya kalau dalam menyusun tujuan itu ada apa? Istilah SMART ya. Specific, measure, kemudian achievable, kemudian R-nya itu apa? Dan terakhirnya timetable kan, time bound ya. Kemudian untuk terkait dengan strategi menumbuhkan tim efektif, selain menyusun tujuan tim juga yang perlu menyusun struktur tim ya. Menyusun struktur tim ini prosesnya rekrutmen sesuai kompetensi. Tentunya dari setiap anggota tim harus memiliki kompetensi yang mendukung dari tujuan untuk tujuan dari tim ini dibentuk ya. Pengembangan kompetensi ini jika seandainya timnya belum memadai, anggota timnya tentu perlu dikembangkan kompetensinya. Kemudian meningkatkan kekuatan unik dari anggotanya. Ya, setiap anggota di dalam tim kita harus tahu keunikannya sehingga di mana dia kekuatannya bisa mendukung di tujuan apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian menunjukkan kompetensi yang mendalam ya.
Ini kompetensi yang mendalam ini perlu juga diidentifikasi di anggota tim kita. Nah, itu kaitannya dengan struktur ya. Kemudian menyusun komitmen ya. Tentunya pelibatan anggota tim ini juga perlu komitmen. Kemudian ada apresiasi terhadap anggota tim, membangun identitas tim yang inklusif ya. Yang inklusif ya kebalikannya dari eksklusif ya. Kemudian kontribusi tim adalah kesuksesan organisasi. Kemudian terkait dengan membangun kerjasama yang kondusif, ini juga salah satu strategi dalam menumbuhkan tim efektif, memfasilitasi setiap anggota tim dalam berinteraksi ya. Kemudian menciptakan suasana kebersamaan dalam tim, kemudian ada dukungan terhadap anggota baru kalau memang di perjalanan ada tim baru yang dimasukkan ya. Kemudian menunjukkan semangat, tentunya ini perlu dipelihara. Kemudian menggunakan kegagalan sebagai cambuk. Nah, itu jika ada beberapa hal yang dievaluasi belum sempurna ya di sini perlu dibangun kerjasama yang kondusif. Ini terkait dengan membangun tim efektif ya. Ya, dengan memahami karakteristik dan strategi pembangunan tim efektif ini, pemimpin pelayan publik tentunya dapat mengembangkan tim yang tidak hanya produktif ya, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tim yang efektif ini tentunya akan menjadi katalisator ya untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Ini strategi menumbuhkannya. Dan kemudian yang modul keempat ini adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Ini dalam kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan ini adalah merupakan aspek yang krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ya, sehingga seorang pemimpin itu tidak hanya bertanggung jawab untuk mengarahkan, tetapi juga untuk menginspirasi ya dan memfasilitasi kinerja optimal dari tim. Ya, ini adalah Green Design Reformasi Birokrasi Nasional ya. Tentunya kita sedang menuju ke world class birokrasi ya, yang dimana pertama ada pelayanan publik yang berkualitas ya, kemudian tata kelola efektif dan efisien. Nah, tentunya di sini apa yang disebut world class birokrasi yaitu ada perubahan mindset dan culture set ya. Mindset terkait dengan cara berpikir dan culture set tentunya budaya di organisasinya. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan 3 unsur pelayanan publik ya. Ini terkait dengan penyelenggaraan layanan, kemudian penerima layanan dan kepuasan pelayanan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan penyelenggara layanan. Ya, tentunya kita sebagai eksekutor di dalam pelayanan tersebut, kemudian siapa penerima layanan dan kepuasan pelayanan itu menjadi ukuran ya. Ukuran untuk keberhasilan dari kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Oke, ini adalah 4 fungsi dari pimpinan ya. Yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan ya, yang ketiga memimpin, dan yang keempat mengawasi. Untuk merencanakan ya, berarti di sini seorang pemimpin itu harus menetapkan visi, misi dan tujuan yang jelas ya, untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi yang terukur untuk mencapai tujuan organisasi dalam konteks pelayanan publik. Kemudian ya, mengorganisasi itu mengatur struktur, kemudian mengatur sistem dan proses kerja, kemudian mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mendistribusikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi anggota tim ya. Ini kemudian yang ketiga terkait dengan memimpin, itu harus menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim ya, untuk membangun budaya kerja positif dan mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian mengawasi, ini juga hal yang tidak kalah pentingnya ya, controlling ya, memantau kinerja ya, memberikan umpan balik konstruktif dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Ini adalah 4 fungsi dari pemimpin ya. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari, ciri dari pemimpin pelayanan ya. Ini coba kita
berikan solidaritas. Ini pemimpin pelayanan. Ini harus memiliki karakteristik yang unik tentunya, yang membedakannya dengan model kepemimpinan lain. Ya, konsep ini menekankan pada prioritas untuk melayani, ya, bukan hanya mengarahkan. Pemimpin pelayanan menempatkan kebutuhan tim dan masyarakat di atas kebutuhan pribadi tentunya. Nah, cirinya yang pertama itu adalah mendengarkan. Ya, jadi seorang pemimpin pelayanan itu harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Mereka harus menghargai perspektif orang lain dan menciptakan ruang untuk dialog terbuka. Keterampilan ini memungkinkan pemimpin untuk memahami kebutuhan tim dan masyarakat dengan lebih baik tentunya. Ya. Kemudian menerima orang lain, ya, dan empati. Kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya dan merasakan apa yang mereka rasakan, itu adalah pimpinan pelayanan yang mengakui dan menghargai keunikan setiap individu, ya, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif, ya, dan mendukung. Kemudian kemampuan meramalkan itu, pemimpin pelayanan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, ya, masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan pelajaran dari masa lalu, ya. Mereka proaktif dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang potensial, ya. Kemudian kemampuan untuk melayani, ya. Komitmen yang tulus untuk melayani orang lain dan memprioritaskan kebutuhan tim dan masyarakat. Kemudian pemimpin pelayanan juga memahami bahwa keberhasilan mereka ditentukan oleh keberhasilan orang lain yang mereka layani. Kemudian membangun kekuatan yang persuasif, ya, bukan sekedar menggunakan otoritas formal saja, ya. Pimpinan pelayanan itu mempengaruhi melalui persuasi dan membangun konsensus, ya. Mereka meyakinkan orang lain melalui argumen yang kuat dan integritas pribadi yang kuat juga. Kemudian kemampuan konseptualitas, ya. Ini kemampuan untuk melihat gambaran besar, ya, dan merancang visi jangka panjang. Pemimpin pelayanan tidak hanya fokus pada hal yang operasional sehari-hari saja, tetapi juga merumuskan arah strategis yang menginspirasi. Kemudian kemampuan menyembuhkan. Pemimpin pelayanan itu membantu orang lain untuk mengatasi kesulitan dan memulihkan diri dari kegagalan. Kemudian mereka menciptakan lingkungan yang aman di mana anggota tim dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi lebih kuat. Ya, itu. Kemudian komitmen pada pertumbuhan manusia, ini kaitannya dengan pemimpin pelayanan itu berdedikasi untuk mengembangkan profesionalisme dan pribadi anggota tim mereka. Ya, mereka menciptakan peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian membangun komunitas di tempat kerja. Kemampuan ini untuk menciptakan rasa kebersamaan dan tujuan bersama dalam organisasi. Kemudian pemimpin pelayanan menumbuhkan kolaborasi dan kerjasama tim yang bermakna, ya. Tentunya dengan ciri ini, pemimpin pelayanan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana anggota tim merasa dihargai, ya, didukung, kemudian terinspirasi juga untuk memberikan yang terbaik, ya. Dalam hal konteks pelayanan publik, tentunya pendekatan kepemimpinan ini sangat relevan karena berfokus pada melayani kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Ya, ini adalah 9 ciri pelayanan tim yang mungkin Bapak dan Ibu bisa menghayatinya, ya, sebagian dari karakter yang harus dibangun oleh Bapak sekalian, ya, di dalam melayani kepentingan publik, ya, kaitan dengan tugas Bapak dan Bapak di lokasi kerjanya masing-masing, ya. Nah, kemudian setelah itu ini ada dimensi publik juga yang perlu, dimensi pemimpin pelayanan yang perlu Bapak-bapak ini hal yang penting, ya. Ini mungkin sebagai guidance, ya. Dimensi dari kepemimpinan pelayanan, ya. Yang pertama itu adalah emotional healing, ya, empati. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Dimensinya ini kemampuan untuk mengenali dan merespon kebutuhan emosional orang lain, menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dari trauma dan kekecewaan. Ini yang menunjukkan kepedulian, ya. Kemudian juga tempat yang aman untuk
berbagi terkait masalah pribadi, karena ini kaitannya dengan emotional healing ya, empati. Kemudian wisdom, tentunya kalau wisdom sudah jelas ya, harus bijaksana. Kemudian ini terkait dengan visioner, tentunya ini seorang pemimpin memang harus punya dimensi pelayanan visioner ya. Kemudian terkait dengan melayani, ini juga memang sudah seharusnya ya. Kemudian terkait dengan humility ya, berjiwa sosial. Ini kemampuan untuk menempatkan prestasi dalam perspektif yang tepat ya, mengakui kontribusi orang lain dan tidak mencari pengakuan pribadi. Ini juga penting ya, menghargai kontribusi semua anggota tim. Belajar dari kritik juga dan saran orang lain. Kemudian ini altruistic calling ya, terkait dengan tindakan ini adalah keinginan tulus untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain, yang meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini subhanallah ya, sangat ideal sekali ya, mencari kesempatan untuk meningkatkan kehidupan orang lain ya, menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain yang sukses ya, itu namanya altruistic calling, tindakan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pelayanan. Kemudian persuasive mapping, ini kaitannya dengan ya, mencari solusi, yaitu kemampuan untuk menggunakan penalaran dan kerangka konseptual untuk mendorong orang lain mengambil tindakan dan melihat peluang ya, membantu orang lain melihat solusi kreatif untuk masalahnya, kemudian mendorong pemikiran kritis dan inovatif. Kemudian ada organizational stewardship ya, ini kaitannya dengan pertumbuhan ya, yaitu komitmen untuk mempersiapkan organisasi untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ini adalah prioritas kepentingan masyarakat dalam pengambil keputusan ya, memprioritaskan masyarakat, kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan kemudian membangun organisasi yang bertanggung jawab secara sosial ya. Nah, tentunya Bapak sekalian, ini berakhlak ini terkait juga dengan kepemimpinan pelayanan ya, kepemimpinan yang berorientasi pelayanan. Di dalam berakhlak itu kan ada ber-nya itu berorientasi pada pelayanan ya. Nah, ini juga adalah yang harus kita selalu pegang, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat ya. Itu indikatornya ada 3 di sini ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu mungkin sampai di sini untuk overview dari agenda 2 di modul 3 dan 4. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada 2 orang dulu mungkin. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Doni. Ya, boleh di back sebelumnya Pak, yang ada kemampuan pimpinan meramal tadi Pak. Oh iya. Bukan dimensi. Yang sebelumnya ya. Oh ini. Bukan, sebelumnya lagi Pak. Sebelumnya, oke. Ini kan 9 ciri pemimpin ya Pak. Ya. Pemimpin pelayanan. Ya. Ini memang menarik juga nih Pak. Ya. Kami sendiri hal yang biasa yang sudah kita dengarkan seperti melayani, komitmen, mendengarkan, ya. Itu yang kemampuan meramalkan ini memang sesuatu yang agak sulit juga ya Pak. Kadang ya. Lebih ke pemimpin yang visioner ya biasanya kita lihat, tapi untuk meramalkan ini memang berarti kita harus punya sesuatu yang memang pemimpin yang cerdas ya. Untuk itu memang yang bisa mungkin meramal dalam arti yang kita dengan menggabungkan segala bentuk dengan sumber daya yang ada, material, metode, masimoni, dan cara pikir smart tadi. Betul. Untuk meramalkan. Tapi konsepnya seperti apa sih Pak untuk kemampuan meramalkan ini Pak? Ini kan mirip dukun kalau bahasa kan. Ya. Berarti nanti bahasa Rusia kan secara teknikal harus bisa menggabung semua. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini mungkin dari berbagai perspektif bisa berbeda memandang ini kemampuan untuk meramal, tapi dalam
kepemimpinan pelayanan yang kita harus lakukan itu adalah kemampuan meramalkan di dalam mengantisipasi masa depan, ya tentunya masa depannya yang dalam konteks pekerjaan yang dalam lingkup kita mungkin Pak ya, yang ada di dalam lingkup kewenangan kita. Karena kalau sudah di luar kan untuk eksekusinya itu membutuhkan effort yang besar gitu ya Pak ya. Jadi kemampuan meramal ini terkait dengan kemampuan mengantisipasi terhadap permasalahan yang jangan sampai terulang lagi gitu Pak. Jangan sampai terulang. Kemudian kalau bisa hal yang belum terjadi itu terantisipasi. Dan ini juga terkait dengan pengambilan keputusan dari permasalahan yang sudah kita lalui sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kemampuan meramalkan. Mungkin dalam pekerjaan kita yang dalam lingkup wewenang kita mungkin Pak akan lebih kalau Bapak katakan tadi kan harus dalam tanda petik seperti dukun, yang mungkin juga tidak begitu ya. Bagi bapak-bapak kan ini adalah step pertama untuk memimpin di level pengawas ya. Kemampuan meramalkannya lebih ke hal teknisnya lebih banyak dibanding dengan manajerialnya mungkin Pak ya. Mungkin bisa 6% teknis, 40% manajerialnya. Tapi ketika bapak-bapak nanti naik level di kepemimpinan administrasi mungkin itu kemampuan untuk meramalnya udah naik level begitu Pak. Ya mungkin tantangannya juga sudah lebih tinggi lagi, apalagi di hal-hal yang strategis ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi ciri pemimpin pelayanan di tingkat level kita itu, hal-hal yang sudah kita lalui permasalahannya seperti apa ya. Kemudian antisipasinya untuk kedepannya seperti apa. Ya minimal kan kalau di level evaluasi tahunan, tahun depannya itu tidak terulang lagi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya begitu. Barangkali begitu Pak Doni terkait dengan ini kemampuan meramalkan. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, masih ada lagi? Izin Pak, saya Pak Abdul Karim Pak. Ya, silakan Pak Abdul Karim. Melanjutkan dari Pak Doni tadi Pak. Ya. Saya juga mohon pendalaman nih Pak. Ya. Mengenai kemampuan menyembuhkan ini Pak. Kemampuan menyembuhkan, oke. Ya, karena begini Pak, kemampuan menyembuhkan ini apakah dengan kendala atau sakit yang ada di tim yang kita bangun tadi, atau ini menyembuhkan pihak eksternal yang menerima pelayanan kita Pak. Karena kalau untuk menyembuhkan pihak eksternal yang menerima pelayanan kita itu kan sedikit Pak. Artinya begini Pak, karena kita juga bukan orang semua, saat itu kebanyakan kita dengar begitu Pak. Iya betul Bapak. Mungkin mohon pencerahan Pak, demikian Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi kemampuan menyembuhkan ini kemampuan pemimpin pelayanan membantu orang lain untuk mengatasi kesulitannya dan memulihkan diri dari kegagalannya ya. Mereka menciptakan lingkungan yang aman di mana anggota tim dapat belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi lebih kuat ya. Terkait ini mungkin hubungannya dengan tim kita juga, boleh juga dengan pihak luar Pak. Nah ini terkait dengan bagaimana pemimpin pelayanan itu bisa membantu user kita ya, baik internal maupun eksternal dalam mengatasi kesulitan dan memulihkan diri dari kegagalan ya. Itu ya ini yang perlu kita tumbuhkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk anggota tim kita ya, sehingga dapat belajar dari kesalahan, bisa menjadi tumbuh menjadi kuat gitu Pak. Mungkin itu kaitannya dengan kemampuan menyembuhkan ya. Jadi kita di dalam tim itu bukan sekedar kumpulan dari orang-orang, tetapi bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan yang sudah dialami oleh orang lain di dalam tim kita maupun di user kita ya, sehingga kita bisa tetap bertumbuh gitu apa yang kita pimpin di organisasi kita gitu. Begitu Pak Abdul Karim. Baik Pak, siap. Baik, masih ada? Izin Bapak. Iya silakan Pak Ajis. Mau pencerahan aja Pak yang ini yang komitmen pada pertumbuhan manusia Pak.
komitmen terhadap terkait dengan pemimpin pelayanan, Pak. Izin, Pak. Oke, baik, Pak. Komitmen pada pertumbuhan manusia. Ya artinya ini, Pak, untuk sebenarnya ini tuh karena terjemahan mungkin ya. Ini saya dapat slide-nya dari ini. Sebenarnya dalam pengembangan sumber daya manusia sebenarnya. Ini apa namanya? Mana tadi yang Bapak ini kan? Pertumbuhan manusia. Komitmen pada pertumbuhan manusia. Ini tuh karena diterjemahkannya letterless-nya, saya juga tidak tidak cek lagi. Sebenarnya ini komitmen pada pengembangan SDM ini, Pak. Jadi pemimpin pelayanan itu berdedikasi dalam pengembangan profesional dan pribadi anggota tim mereka ya. Mereka menciptakan peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Itu, Pak. Terkait dengan komitmen pada pengembangan sumber daya manusianya. Di internal tim kita maupun di eksternal ya, yang di user dari organisasi kita. Itu mungkin overview kita cukup. Kita masih ada agenda lain yang untuk pemaparan tugas individu ya. Kita pembahasan untuk tugas individu di diagnosa unit organisasi ini. Oke. Jadi teknisnya Bapak nanti setiap orang nanti akan beri kami kesempatan. Ini kalau 80 menit berarti kita sampai jam 4 lah. Jadi kita beri kesempatan untuk masing-masing mempresentasikan ya. Saya pikir mungkin setiap orang 7 menit saja. Jadi untuk peralihannya 3 menit gitu. Dan nanti di sela-sela mungkin 2 atau 3 orang nanti baru saya komentari ya. Saya persilahkan siapa yang mau berinisiatif lebih dulu. Izin saya tutup dulu ini share screen-nya. Silakan